Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kaifa halukum? Mudah-mudahan antum semua senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita. Dan sangat besar sekali serta sangat banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini berikan kepada kita, yang tidak mungkin kita hitung. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur hati akan selalu tenang. Dan dengan bersyukur kita akan selalu menjalani aktivitas dengan semangat. Dan yang lebih hebatnya lagi, dengan bersyukur Allah akan ridho terhadap kita. Di mana bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita dari hukuman dan siksaannya. Dan Allah tambahkan lagi nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Jadi sungguh betapa indahnya ketika kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tidak lupa pula, marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita perbanyak sholawat kepada beliau. Karena dengan bersolawat kepada beliau akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rasa cinta tersebut akan menjadikan kita orang yang mudah untuk selalu mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang cinta akan pasti turut taat ngikut sama orang yang dia cintai. Apapun yang dikatakan oleh orang yang dia cintai, pasti dia turutin, karena cinta akan mendorong dirinya untuk mengamalkan hal tersebut. Dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi ialah dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, yang tentunya dengan sholawat berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Semoga sholawat Allah dan salamnya Allah senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa setia mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada kesempatan ini marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan, selalu memberikan kepada kita semangat, istiqomah, dan rasa senang untuk belajar dan menimba ilmu, terlebih terhadap ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah, serta kemudahan dalam memahami pembahasan dan ilmu yang kita kaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang menjadikan kita semakin soleh, semakin bertakwa kepada Allah, semakin berbakti kepada orang tua, sehingga Allah pun ridho kepada kita dunia dan akhirat.
Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan usul fikih, marilah kita senantiasa mengoreksi niatan kita dalam belajar. Apakah niatan kita ini sudah betul ikhlas karena Allah? Kalau iya, alhamdulillah kita ucapkan. Tapi kalau belum, mari kita perbaiki. Sebab keikhlasan ketika belajar akan menjadikan diri kita semangat. Ikhlas dalam belajar akan menjadikan kita sungguh-sungguh, serius, bahkan senang dalam belajar. Ketika kita senang, ketika kita serius, ketika kita sungguh-sungguh, maka ilmu yang kita dapatkan pun menjadi ilmu yang barokah. Apa itu ilmu yang barokah? Ilmu yang barokah adalah ilmu yang menghasilkan kebaikan untuk kita, di mana diri kita akan terdorong untuk mengamalkannya. Bahkan ilmu tersebut pun akan kita sampaikan juga kepada orang lain sehingga menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Kalau kita tidak ikhlas, maka rasa malas akan menjangkiti kita. Rasa capek yang akan datang, lelah, ngantuk, bosan, pasti akan menjangkiti kita ketika kita tidak ikhlas dalam belajar. Oleh karena itu, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, yuk sama-sama kita koreksi niatan kita. Apakah sudah ikhlas atau belum? Harus dengan niat yang ikhlas. Maka dengan demikian, insya Allah belajarnya kita akan menjadi lebih serius, akan menjadi menyenangkan, dan pastinya ilmu yang didapat pun akan menjadi ilmu yang barokah. Ada satu pesan dari Nabi SAW, dan ini pesan peringatan ya, yang harus kita waspada. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya dia ikhlas, hanya mengharapkan Allah saja, tapi jika dia menuntut ilmu itu malah niatnya gak ikhlas, bukan karena Allah, maka orang tersebut haram dari mencium bau surga. Artinya gak bisa mencium bau surga. Kalau menciumnya aja gak bisa, apalagi bisa masuk ke dalam surganya. Menciumnya saja gak bisa, apalagi masuk ke dalamnya. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita niat yang ikhlas dalam belajar, dalam menuntut ilmu, supaya keutamaan-keutamaan yang dikabarkan oleh Nabi pun bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Seperti contohnya ya, mungkin pernah kita dengar juga Nabi SAW mengabarkan, siapa yang menuntut ilmu, belajar tentunya dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan mencatatkan untuknya pahala haji yang sempurna. Luar biasa, pahala haji yang sempurna. Bahkan tidak kalah hebatnya lagi, para penuntut ilmu itu dianggap sama Allah sebagai mujahid fi sabilillah selama dia dalam proses pembelajaran sampai pulang ke rumahnya. Ini luar biasa ikhwan. Harus kita perhatikan supaya belajarnya kita nggak sia-sia, supaya belajarnya kita menjadi pelajaran yang bernilai pahala, mengandung barokah, sehingga menghasilkan amalan yang jariyah. Tayyib ahibati fillah,
para siswa SMA Plus Liwaul Furqon. Pada pertemuan yang lalu, ya, di pelajaran usul fikih kita itu membahas al-ilmu, membahas tentang ilmu. Dan juga membahas tentang al-fasid, rusak, atau kita biasa bilangnya enggak sah. Kalau ibadah dibilang enggak sah, apa konsekuensinya? Ya berarti harus diulang lagi. Berarti tanggungannya masih dipikul. Tuntutannya masih ada, harus dilaksanakan lagi. Nggak dapat pahala. Dan kalau suatu muamalah seperti akad perjanjian dianggap nggak sah, berarti dampak dan akibat dari perjanjian tersebut juga belum ada. Misal akad jual beli. Kalau jual beli itu sah, maka perpindahan kepemilikan pun berlaku. Si pembeli dapat barang, si penjual dapat uang, perpindahan kepemilikan. Tapi kalau dibilang gak sah, maka gak boleh dipindahin. Kalau dipaksa dipindahin, haram. Berarti memakan sesuatu yang bukan miliknya. Nah, jika seseorang sudah tahu jika suatu amalan dia lakukan pasti rusak, maka jangan diamalkan. Jika seseorang tahu kalau dia mau mengamalkan sesuatu pasti rusak, jangan diamalkan. Karena sesuatu yang sudah diketahui pasti batal, pasti rusak, pasti nggak sah, jatuhnya haram. Contoh, salat zuhur jam 10 udah pasti nggak diterima, nggak sah. Kalau dilaksanakan ya haram, jatuhnya dosa. Nah, ibadah atau muamalah dinyatakan nggak sah, tentunya ada sebab. Apa sebabnya? Yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya. Atau ada salah satu penghalangnya. Ada salah satu penghalang yang menghalangi suatu ibadah atau muamalah menjadi sah. Tayyib, itu dia apa yang kita bahas di pertemuan lalu. Nah, di pertemuan lalu juga kita membahas tentang al-ilmu. Ilmu. Ya. Atau bahasa gampangnya mah tahu. Nah, apa sih artinya tahu? Apa sih artinya ilmu? Artinya adalah mengetahui sesuatu secara menyeluruh, mengetahui sesuatu secara menyeluruh dengan pasti dan sesuai dengan faktanya. Mengetahui sesuatu dengan pasti sesuai fakta dan menyeluruh. Kayak misalnya di hadapan kita ada air putih dalam gelas. Ya, kita ngelihat dengan jelas itu adalah air putih. Kita bilang ini air putih dengan ilmu namanya. Kita menyampaikannya dengan ilmu, mengetahuinya dengan ilmu. Karena kita mengetahui menyeluruh bahwa itu air putih, kita mengetahuinya sesuai dengan fakta realitanya, warnanya putih atau bening. Dan dengan pasti. Kenapa? Karena kita melihatnya secara langsung. Itu dia namanya ilmu. Jika sesuatu tidak diketahui, maka namanya bukan ilmu, tetapi namanya jahlun basit. Namanya jahlun basit. Bodoh ringan. Jika tahu tapi kebalikannya, maka disebut dengan jahlun murakkab. Contoh, ada orang bilang gajah itu telinganya kecil,
hidungnya pendek, dan punya sayap. Ada orang bilang begitu tentang gajah. Maka kita katakan bahwa orang tersebut jahlun murakkab. Karena dia mengetahui sesuatu tidak sesuai faktanya. Itu namanya jahlun murakkab. Kemudian tingkatan yang berikutnya dari ilmu adalah jika seseorang dalam dirinya ada dua kemungkinan. Ya, misalnya ketika dia pengen ke suatu tempat, pengen ke pasar lah. Pada saat perjalanan ada dua persimpangan, kanan sama kiri. Kanan sama kiri. Nah, dalam dirinya dia itu ada dua kemungkinan. Lewat kanan apa lewat kiri ya buat ke pasar. Cuman dia condong sama yang kanan. Dia lebih condong, lebih memilih sama yang kanan. Kayaknya yang kanan. Nah, itu namanya zon. Zon itu prasangka. Sedangkan yang dia tinggalkan yaitu jalur yang kiri, itu namanya wahmun. Duga-duga saja. Yang tidak dia condong ke situ. Itu namanya wahmun. Tapi kalau dia ragu, yang kanan apa yang kiri ya, nggak ada yang dia condongin, itu namanya syak. Syak itu keraguan-raguan. Jadi ada 6. Ada ilmu, jahlun basit, jahlun murakkab, zon, wahmun, dan syak. Itu adalah pembahasan yang kita kaji pada pertemuan pekan lalu. Mudah-mudahan kita bisa mengingatnya lagi. Nah, pada pertemuan yang lalu juga kita itu membahas bahwasannya ilmu terbagi menjadi 2. Ya, mudah-mudahan kalian semua mengingatnya nih karena memurajaah. Ilmu terbagi menjadi 2. Ada ilmu doruri, darurat. Ada ilmu nazori, ilmu pengkajian. Ilmu penelitian. Ilmu daruri, darurat, diketahui secara darurat. Tanpa perlu dikaji, itu namanya ilmu daruri. Yang kedua namanya ilmu nazori, ilmu pengkajian, ilmu penelitian. Jadi baru diketahui setelah melewati penelitian. Ya, itu dia 2 macam ilmu. Contoh ilmu doruri, contoh ilmu yang diketahui langsung tanpa harus diteliti adalah api panas. Gak perlu dikaji. Ya, api panas. Besi keras. Gak perlu dikaji. Udah ketahuan besi itu keras. Tapi kalau misalnya butuh dikaji, itu namanya nazori. Misalnya suatu obat. Ini bisa menyembuhkan corona misalnya. Kan perlu dikaji dulu. Diteliti di laboratorium, dites. Kalau sudah keluar hasilnya, nah hasilnya itu disebut dengan ilmu nazori. Contoh lain lagi misalnya ilmu nazori 10 kali 2 tambah 10 lagi dikurang 10 lagi berapa? Itu kan dikaji dulu. Oh 10 kali 2 20 ditambah 10 jadi 30 dikurang 10 ya jadi 20. Oh 20 hasilnya. Nah hasilnya itu namanya nazori, dikaji dulu. Gak langsung didapat secara darurat. Tayyib. Alhamdulillah dengan demikian Ahibati fillah para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita telah memurajaah pelajaran usul fikih kita. Nah, penting bagi kita untuk selalu memurajaah ya ikhwan. Jangan belajar itu ada yang penting duduk dengerin, catat dah kelar. Duduk dengerin, catat udah kelar. Jangan. Antum dapat ilmu bukan cuma buat
jawab soal, jawab ujian, bukan. Tapi antum dapat ilmu supaya kualitas hidup antum meningkat. Jadi tahu mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, mana yang bisa mendatangkan ridhonya Allah, mana yang bisa datangkan murkanya Allah. Antum jadi tahu. Sehingga jalan hidup antum menuju surga mulus, lancar, cepat karena ada ilmunya. Itu tujuannya. Sehingga harus dimurojaah dan dimurojaah. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Nah, selanjutnya pembahasan kita yang berikutnya adalah al-kalam. Tentang al-kalam. Ya. Baik, kita masuk. Al-kalamu, kata penulis. Kalam, ta'rifuhu, pengertiannya. Al-kalamu logotan, kalam secara bahasa, al-lafdzul mawdu'u lil makna, lafaz yang dibuat untuk suatu makna. Lafaz, ungkapan yang dibuat untuk suatu makna. Misalnya, ya, benda bentuknya kotak buat bikin es batu. Oh, namanya kulkas. Nah, kulkas itu disebut dengan kalam. Ya, kalam itu, sekali lagi, kalam itu ungkapan. Ungkapan itu suara yang dibuat untuk menentukan suatu makna. Kulkas misalnya. Oh, kulkas itu artinya benda yang bisa bikin es batu. Itu namanya kalam ya ikhwan, jelas ya. Kalam itu adalah ungkapan, ucapan, suara yang dibuat untuk menentukan suatu makna. Wastilahan, sedangkan al-kalam secara istilah, al-lafdzul mufid. Mithlu Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Artinya, lafaz atau ungkapan yang punya makna, itu kalam. Ucapan yang ada maknanya, ya kayak tadi kulkas. Paham kan kalau kita dibilang kulkas? Tapi kalau ada ungkapan yang gak ada maknanya, itu namanya bukan kalam. Bisa ada orang ngomong gitu doang. Ya, ungkapannya gak ada maknanya, itu bukan disebut al-kalam. Tapi kalau ungkapan ada maknanya, itu namanya kalam. Misaluhu, contohnya adalah Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kita. Kalau orang udah ngomong begitu kita paham gak? Paham. Allah adalah Tuhan kita. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Paham gak? Paham. Kalau paham berarti itu namanya al-kalam. Jadi al-kalam secara bahasa adalah ungkapan untuk suatu makna. Sedangkan secara istilah ungkapan yang punya makna. Kalau ada ungkapan punya makna berarti kalam. Kalau ungkapan gak ada maknanya berarti bukan kalam. Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalam ismani. Dan ungkapan yang bisa membentuk menjadi kalam, menjadi kalimat, itu minimal 2 kata. Ada 2 kata. Bisa kata benda dua-duanya, bisa kata benda sama kata kerja. Intinya ya ikhwan, kalam itu artinya kalimat. Paham ya? Dan kalimat itu sesuatu yang bisa dipahami. Kalau ada sesuatu yang gak bisa dipahami namanya bukan kalimat. Sekali lagi, kalam artinya kalimat. Dan kalimat itu sesuatu yang bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami namanya bukan kalimat, namanya bukan kalam. Dan minimal
kata yang digunakan, minimal jumlah kata yang digunakan untuk membuat kalimat itu ada 2. Bisa kata benda dua-duanya, bisa kata benda dan kata kerja. Contoh kata benda, Muhammad murid, dua-duanya kata benda. Tapi kalau dengan kata kerja, Muhammad pergi. Kan jelas ya, Muhammad murid, paham. Berarti si Muhammad itu seorang murid. Berarti murid itu namanya Muhammad, paham kita. Itu namanya kalimat, itu namanya kalam. Tapi kalau misalnya nggak bisa dipahami, kalimat nggak bisa dipahami, ya namanya bukan kalimat. Dan kalau bukan kalimat, ya namanya bukan al-kalam. Ya, ini pembahasannya mungkin kalian akan merasa, loh ini kok kayak pembahasan nahwu. Ya, karena dalam usul fikih pun ada pembahasan seperti ini. Cuman tujuannya dalam pembahasan al-kalam di ilmu nahwu sama al-kalam di ilmu usul fikih tentu berbeda. Ya, tujuannya berbeda. Kalau dalam ilmu nahwu, gimana suatu kalimat bisa ya sesuai dengan kaidah yang benar sehingga menghasilkan arti yang tepat, itu ilmu nahwu. Tapi kalau dalam usul fikih, tujuannya apa? Mengkaji al-kalam, tujuannya dari kalimat ini apa hukum yang bisa didapat. Itu bedanya. Baik. Mithalul awal, di sini penulis mengatakan contoh yang pertama, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ini contoh yang pertama, berarti kata benda dan kata benda. Wa mithalul tsani, dan contoh yang kedua, istaqama Muhammadun. Muhammad istiqomah. Ini contoh yang kedua. Ada kata benda sama kata kerja. Artinya kalimat itu atau kalam itu minimal ada 2 kata. Bisa kata benda sama kata benda, bisa kata benda sama kata kerja. Wa wahidul kalamu kalimatun. Ternyata ya ikhwan, al-kalam itu adalah bentuk jamak. Kayak misalnya baitun, jamaknya buyutun. Kitabun, jamaknya kutubun. Nah, ternyata al-kalam itu bentuk jamak. Yang bentuk mufradnya adalah kalimatun. Oh, berarti kalimatun jamaknya kalamun. Wahia, dan kalimat itu artinya al-lafdzul maudhu' lima'nan mufradin. Kalimat itu atau kata itu sekali lagi, kalimat artinya al-lafdzul maudhu', lafaz yang dibuat lima'nan untuk satu arti. Mufrad yang tunggal. Wahia, yaitu bisa ismun au fi'lun au harfun. Bisa fi'il, bisa isim, artinya kata benda, bisa fi'il, artinya kata kerja, bisa harfun, artinya kata sambung. Nah, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, ini sekali lagi kita ulang ya. Kalam itu adalah kalimat. Kalimat itu susunan kata yang bisa memberikan arti yang dapat dipahami. Sekali lagi, kalam bahasa Indonesianya adalah kalimat. Dan kalimat itu adalah susunan dari kata. Di mana dari susunan kata tersebut akan menghasilkan makna yang bisa dipahami. Contohnya tadi,
Misalnya Ali makan roti. Ini namanya kalam karena mengandung beberapa kata dan menghasilkan makna. Namanya kalam. Kalau nggak menghasilkan makna atau menghasilkan makna tapi nggak bisa dipahami, namanya bukan kalam. Nah, kalam ini ternyata bentuk jamak yang bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah kalimatun. Nah, kalimatun itu artinya apa? Kalimatun itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Kata itu apa? Kata adalah susunan huruf yang membentuk satu kata untuk satu makna. Contoh, kulkas. Satu kata yang maknanya alat pendingin. Contoh, motor. Satu kata yang maknanya kendaraan. Nah, kalimatun atau kata ini terbagi menjadi 3. Bisa ismun, kata benda, bisa fi'lun, kata kerja, dan bisa harfun, artinya kata sambung. Ya. Dan kalam itu minimal tersusun dari 2 kata. Bisa isim sama isim, bisa isim sama fi'il. Baik. Kemudian penulis mengatakan fal ismu, isim adalah madalla ala maknan fi nafsihi min ghairi isyarin bizamanin. Isim adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna, sesuatu yang menunjukkan kepada suatu makna dengan sendirinya. Min ghairi isyari bizamanin, dan tidak terikat dengan waktu. Bahasa gampangnya, isim itu kata benda yang dia ketika diungkapkan langsung bisa dipahami. Nggak perlu pakai kata-kata yang lain. Contoh lagi misalnya ya tadi kulkas. Kalau ada orang bilang kulkas, paham nggak kita? Paham, maksudnya adalah alat untuk pendingin. Kan nggak perlu ya ditambahin kata-kata yang lainnya. Cukup ngomong kulkas udah paham. Tapi kulkas itu cuma satu kata ya, bukan kalam. Kalau kalam harus ada 2 kata. Nah, isim adalah kata yang menunjukkan kepada benda dan tidak terikat dengan waktu. Menunjukkan kepada makna yang tidak terikat dengan waktu. Sekali lagi, tidak terikat dengan waktu. Kalau ada kata dalam bahasa Arab, yang menunjukkan kepada suatu makna dengan kata itu sendiri, nggak perlu ditambahin kata-kata yang lain, dan tidak terikat dengan waktu, maka kata itu termasuk dalam isim. Contoh misalnya bantal. Kata bantal itu sudah menunjukkan kepada suatu benda, nggak perlu ditambahan yang lainnya lagi. Dan kata bantal tidak terikat dengan waktu, kemarin, sekarang, atau yang akan datang, tidak. Kalau begitu berarti bantal termasuk isim. Jelas ya? Itu isim. Wa huwa thalathatu anwa'in. Dan isim itu terbagi menjadi 3 macam. Isim terbagi menjadi 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, ma yufidul umum. Isim yang maknanya umum. Umum, tidak terikat dengan sesuatu apapun. Kal asma al-mausulah.
Contohnya isim-isim mausul. Kalian sudah belajar belum? Isim mausul itu seperti alazi, alati, ya, yang artinya yang. Atau dengan kata man. Man itu artinya siapa. Dan termasuk isim mausul. Contohnya, ya, akramtu, afwan, ukrimu man yahdur awalan. Atau ukrimu man yahdur mubakkiran. Artinya ukrimu, saya akan menghargai. Man artinya yang. Yahduru datang. Mubakkiran lebih awal. Saya akan menghormati yang datang lebih awal. Di sini kata man, yang, man artinya yang itu mencakup semuanya. Mau yang datang anak kecil, mau yang datang anak gede, yang datang muda, yang datang tua, yang datang laki, yang datang perempuan, yang datang kaya, yang datang miskin, yang datang presiden, yang datang rakyat. Artinya umum, mencakup semuanya. Nah, ini salah satu bentuk isim. Isim terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu, isim yang pertama itu maknanya umum, mencakup semuanya. Contohnya adalah isim mausul. Ya, biasanya dalam bahasa Arab isim mausul itu artinya yang. Kata-kata memiliki arti yang itu dalam bahasa Arab masuknya ke dalam kategori isim mausul. Alazi artinya yang, alati artinya yang, ma terkadang artinya yang, man terkadang artinya yang. Nah, kata-kata pemilik arti yang itu masuk ke dalam isim mausul. Dan isim mausul adalah bentuk pertama dari isim. Di mana bentuk pertama dari isim adalah isim yang memiliki arti umum. Asani yang kedua, ma yufidul itlaq, kata yang memiliki arti mutlak. Kan nakirah fi siyaqil itsbat, seperti ya kata yang nakirah yang umum fi siyaqil itsbat, tapi dalam konteks penetapan. Sekali lagi yang mutlak itu artinya sekali lagi bentuk yang kedua adalah isim yang mutlak. Isim yang memberikan arti secara mutlak. Contoh isim yang memiliki arti mutlak adalah isim yang bentuknya nakiroh dalam konteks kalimat penetapan. Salah satu bentuk kata benda yang artinya mutlak adalah jika ada kata benda berbentuk nakiroh. Ya, berbentuk nakiroh. Kalian tahu ya, nakiroh itu umum. Seperti kata yang tidak ada alif lamnya dan bukan nama orang atau nama tempat. Sekali lagi, kata benda yang tidak pakai alif lam dan bukan nama orang atau nama tempat. Jika ada isim yang bentuknya nakiroh dalam konteks kalimat penetapan, bukan penafian, bukan peniadaan, maka itu namanya mutlak. Contohnya ya, yang mutlak ya. Ja'a rojulun, seorang laki-laki datang. Ini konteksnya penetapan, menetapkan ada seorang laki-laki datang. Dan laki-lakinya berbentuk nakiroh. Karena kata rojulun bukan nama orang, bukan nama tempat, dan tidak ada alif lamnya. Karena kalimat ini mendatangkan isim yang nakiroh, dan dalam konteks penetapan, maka makna dari kalimat ini pun mutlak. Mutlak ya. Kalau umum, tadi bentuk pertama, itu contohnya isim mausul. Contohnya ya, isim mausul, alazi, alati,
Man sama ma. Terus bedanya umum sama mutlak apa? Bukannya sama-sama mencakup macem-macem. Nah, ini bedanya nih. Ya. Kalau umum mencakup semuanya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Contoh kalimat tadi, ukrimu man yahduru mubakiron. Ukrimu man yahduru mubakiron. Yang artinya saya akan menghormati yang datang pagi-pagi. Saya akan menghormati yang datang pagi-pagi. Mau yang datang laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang tua, presiden, rakyat, orang kaya, orang miskin. Semuanya bakalan saya hormatin kalau merekanya datang pagi-pagi. Yang datang pagi-pagi saya hormatin. Ternyata yang datang bukan cuma 1, 2, 3, tapi 10 orang pagi-pagi datangnya dan berbeda-beda. Ada anak kecil, orang dewasa, orang tua, laki, perempuan, kaya, miskin, pejabat, rakyat. Berarti semuanya harus saya hormatin. Ini namanya umum. Tapi kalau mutlak ya ikhwan, kalau mutlak itu contohnya adalah contoh untuk mutlak, ukrimu rojulan fil masjidi. Ukrimu rojulan fil masjidi. Saya akan menghormati seorang pemuda yang ada di dalam masjid. Seorang laki-laki yang ada di masjid. Ternyata di masjid itu laki-lakinya ada 100 orang misalnya. Nah, makna mutlak itu kalau kita sudah menghormati satu orang laki-laki aja yang ada dalam masjid, maka sudah selesai. Sudah ditunaikan artinya. Sekali lagi ya. Ukrimu rojulan fil masjid. Saya menghormati, udah jangan menghormati deh. Uti to'aman rojulan fil masjid. Saya akan berikan makanan kepada seorang laki-laki di dalam masjid. Ternyata yang ada di dalam masjid itu 100 orang laki-laki. Nah, kalau mutlak cukup diberikan kepada 1 orang saja udah selesai. Saya akan memberikan makanan kepada pemuda di masjid. Kepada pemuda di masjid. Ternyata di masjid ada 100 orang pemuda. Dia kasih ke salah satunya saja udah cukup. Nggak perlu semuanya, itu mutlak. Tapi kalau dia bilang saya akan berikan makanan kepada yang di masjid. U'ti to'aman man fil masjid. U'ti to'aman man fil masjid. Saya akan berikan makanan kepada yang di masjid. Ternyata yang di masjid udah 100 orang, banyak, laki, perempuan, kecil, orang dewasa. Semuanya harus dikasih makan. Ini umum. Bisa dipahami ya ikhwan? Jadi kalau umum itu biasanya memakai isim mausul. Tapi kalau mutlak itu isim nakiroh pada konteks kalimat itsbat, penetapan. Jadi kalau dia bersumpah begini misalnya. Wallahi u'ti to'aman rojulan fil masjid. Demi Allah, saya akan berikan makanan kepada pemuda di masjid. Demi Allah, saya akan berikan makanan kepada pemuda di masjid. Pahami baik-baik kalimatnya ya. Ustaz ulang sekali lagi. Demi Allah, saya akan berikan makanan kepada pemuda di masjid. Ternyata di masjid ada 100 orang pemuda. Nah, kalau orang yang ngomong sumpah tadi memberikan satu makanan kepada 1 orang pemuda, itu sudah cukup.
dan dia nggak berdosa. Dia nggak melanggar sumpahnya. Bahkan dia sudah menunaikan sumpahnya. Karena kalimatnya, saya akan berikan makanan kepada pemuda di masjid. Satu orang udah cukup. Tapi kalau dia bilang, wallahi u'ti to'aman man fil masjid, saya akan berikan, demi Allah, saya akan berikan makanan kepada yang di masjid. Yang di masjid. Yang ini mencakup semuanya. 100 orang ya 100 orang. Kalau dia cuma ngasih 1 orang, berarti dia telah melanggar sumpahnya. Kalau melanggar sumpah ya harus ditebus. Bisa dengan membebaskan budak, atau puasa 3 hari, atau memberi makan orang miskin. Ya, seperti itu. Yang jelas ya, bedanya umum sama mutlak. Lalu bentuk ketiga dari isim adalah ma yufidul khusus kal a'lam, yang memiliki arti khusus. Yang memiliki arti khusus. Seperti a'lam. Alam ini istilah ya dalam ilmu nahwu, biasanya ditunjukkan kepada nama orang. Isim alam. Kalian tahulah isim alam ya, karena kalian juga mempelajari ilmu nahwu. Isim alam biasanya nama orang, nama daerah, nama kota, itu namanya isim alam. Yang kalau disebut kita langsung tak paham. Contoh, Mekah. Kalau ada orang bilang Mekah sama kita, nggak mungkin kita lari ke Eropa, kita lari ke Asia misalnya ya, ke Indonesia, ke Malaysia, nggak mungkin. Pasti ketika kita dibilang Mekah, langsung tertuju ke Arab Saudi, ke tanah suci yang ada Ka'bahnya. Itu namanya isim alam. Ya, itu namanya isim alam. Atau nama kota. Tadi nama kota ya. Atau nama orang. Kita misalnya bilang Abu Bakar As-Siddiq. Langsung paham. Gak mungkin kita nyari ke daftar ya. Daftar misalnya daftar absensi kelas. Atau daftar ke anggota-anggota sekolahan. Ya, langsung paham. Wah, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling mulia. Dan dijamin masuk surga. Itu namanya isim alam. Kita langsung paham. Nah, ini dia 3 macam atau 3 bentuk isim. Jadi kalau misalnya tadi kita bagi, kita ulang lagi pembagiannya ya. Al-kalam terbagi menjadi 3. Ada isim, fi'il, sama harfun. Isim terbagi menjadi 3. Ada yang maknanya umum, mencakup semuanya, harus semuanya dikerjain. Ada yang maknanya mutlak, memang cakupannya umum, tapi satu aja diselesaikan udah cukup. Satu aja dituntaskan udah cukup, nggak usah berulang-ulang. Yang ketiga yang memiliki makna khusus. Bedain umum sama mutlak sekali lagi ya. Kalau umum berulang-ulang. Kalau mutlak cukup 1 kali saja, seperti tadi ya, bersumpah memberi makanan kepada pemuda di masjid atau yang di masjid. Kalau pemuda di masjid itu mutlak. Kalau yang di masjid itu umum. Nah, gampangnya di antara bentuk isim yang umum, adalah isim mausul. Isim mausul. Dan di antara bentuk isim yang mutlak adalah isim nakiroh pada konteks penetapan. Isim nakiroh pada konteks itsbat. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembagian isim. Selanjutnya kita masuk ke wal fi'lu. Kemudian kata penulis, dan fi'il ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa ash'ara bihayatihi bi ahadil azminati thalathati wa huwa imma madin ka fahima au mudhari'in ka yafhamu au amrin ka ifham.
Taib. Dan fiil kalau bahasa Indonesianya ya kata kerja. Berarti kata yang menunjukkan kepada pekerjaan. Cuman ada tambahannya lagi ya ikhwan. Fiil itu dalam bahasa Arab ungkapan yang menunjukkan kepada suatu makna dengan sendirinya. Menunjukkan kepada suatu makna dengan sendirinya. Menunjukkan kepada suatu makna dengan sendirinya dan berkaitan dengan waktu. Asy'ara bihayatihi bi ahadil azminati tsalatsa. Berkaitan dengan waktu. Di sini letak beda antara isim sama fiil. Kalau isim tidak terikat dengan waktu, kalau fiil terikat dengan waktu. Waktu apa yang dimaksud? Wahwa yaitu imma madin, bisa lampau, telah, sudah. Au mudhari'in, bisa sekarang atau yang akan datang. Au amrin, atau yang akan datang. Perintah. Dan perintah itu kan bukan sekarang tapi yang akan datang karena belum dikerjain. Contoh fiilnya fahima, telah paham. Yafhamu, sekarang paham atau akan paham. Ifham, pahamilah. Ya, 3 waktu. Dalam fiil itu ada 3 waktu. Fiil itu ada 3. Ada yang menunjukkan kepada lampau, ada yang menunjukkan kepada sekarang dan akan datang, ada yang menunjukkan kepada yang akan datang doang. Yang lampau namanya madi. Yang sekarang juga bisa yang akan datang namanya mudhari. Yang akan datang doang itu amrin. Amrin itu perintah. Nah, jadi Ustadz coba lebih jelaskan lagi. Kalau isim sama fiil sama-sama menunjukkan kepada suatu makna dengan sendirinya. Nggak perlu ditambahkan kata lain. Cuman bedanya kalau isim tidak terikat dengan waktu, fiil terikat dengan waktu. Nah, tambahan biar lebih jelas. Isim adalah kata yang menunjukkan kepada benda dan tidak terikat dengan waktu. Atau menunjukkan kepada suatu makna dan tidak terikat dengan waktu, itu isim. Kalau fiil, kata yang menunjukkan kepada pekerjaan. Kata yang menunjukkan kepada pekerjaan dan berkaitan dengan waktu. Ingat, harus berkaitan dengan waktu, bukan cuma pekerjaan doang. Kalau fiil ya dalam bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab itu harus berkaitan dengan waktu. Harus terikat dengan waktu. Kalau tidak terikat dengan waktu, maka bukan kata kerja, sekalipun menunjukkan kepada pekerjaan. Sekali lagi, fiil yang artinya kata kerja, dalam bahasa Arab kata kerja itu harus berkaitan dengan waktu. Kalau tidak berkaitan dengan waktu, maka bukan termasuk dari fiil walaupun dia menunjukkan kepada pekerjaan. Ya. Misalnya, fahima, telah paham, terikat dengan waktu, berarti fiil. Yafhamu, sedang paham atau akan paham, terikat dengan waktu, berarti fiil. Ifham, pahamilah, nanti ya, nanti pahamilah, terikat dengan waktu, berarti fiil. Fahmun, pemahaman. Fahmun, pemahaman. Tidak terikat dengan waktu, namanya pemahaman. Bisa kita bilang pemahaman yang baik, pemahaman yang bagus, pemahaman yang jelek, pemahaman yang buruk, pemahaman yang benar, pemahaman yang salah. Kan bisa kita bilang begitu. Dan tidak terikat dengan waktu. Karena tidak terikat dengan waktu, maka bukan termasuk dari fiil. Nah, karena dia menunjukkan kepada suatu makna, namun karena tidak terikat dengan waktu, ya namanya isim. Gitu gampangnya. Contoh lain lagi misalnya, telah menulis, berarti sudah fiil. Sedang menulis, sedang berkaitan dengan waktu, berarti fiil. Tulislah, berarti nanti kan, karena belum nulis, namanya juga disuruh tulislah, baru nulis setelah itu. Terikat dengan waktu, berarti fiil. Kalau tulisan tidak terikat dengan waktu.
Tapi dia menunjukkan kepada suatu makna. Ya kan? Tulisan itu kan menunjukkan kepada suatu makna. Tapi tidak terikat dengan waktu, berarti dia isim. Itu gampangnya ikhwan. Wal fi'lu bi aksamihi yufidul itlaqi fala umumalahu. Dan fi'il dengan berbagai macamnya, fi'il dengan berbagai macamnya itu artinya mutlak, nggak ada yang umum. Fi'il semuanya mutlak, tidak ada yang umum. Fi'il semuanya mutlak, tidak ada yang umum. Paham ya? Fi'il semuanya mutlak. Sekali dikerjain ya udah. Nggak ada yang umum. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah wal harfu. Huruf. Atau bahasa gampangnya kata sambung. Ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Huruf atau kata sambung ini menunjukkan kepada arti dengan tambahan kata lain. Dia baru bisa dipahami, baru punya arti kalau ditambahin dengan kata lain. Contohnya, ke. Coba kamu bilang sama orang, ke apa maksudnya? Tapi kalau misalnya dia bilang ke masjid, baru paham. Oh, ke masjid. Nah, kata ke ini, kata ke termasuk harfun, kata sambung. Karena dia baru bisa punya arti kalau ditambahin kata lainnya. Contoh lagi misalnya, dari. Iya, dari. Orang gak bakalan paham. Tapi kalau misalnya dia bilang dari sekolah, oh baru paham. Dari sekolah. Nah ini namanya dari itu berarti harfun. Kenapa? Karena dia baru bisa dipahami, baru ada maknanya ketika ditambahkan dengan kata yang lainnya. Wa minhu, dan yang termasuk dari harfun adalah al-wawu. Wawu yang artinya dan. Wa artinya kan dan ya. Ja'a Muhammad wa Ali, Muhammad dan Ali datang. Wa. Dan wa ini artinya atifah. Ya, wa ini namanya wa yang artinya dan dalam ilmu nahu disebut dengan wawu atof. Wawu atifah. Nah, wawu atof ini artinya dan punya hukum. Apa hukumnya? Bahwa dua kata yang dibarengi dengan kata dan itu punya hukum yang sama. Punya hukum yang sama dan berbarengan, tidak berurutan. Dan gak boleh ya dihilangkan. Misalnya gini. Ja'a ustadzun wa thalibun. Guru dan murid datang. Kan pakai kata dan. Kalau pakai kata dan itu ada hukum yang terdapat di sana. Apa hukumnya? Berarti bareng-bareng, bersamaan, tidak berbeda waktu, enggak guru dulu baru murid, enggak. Tapi murid sama guru bersamaan. Dan kedua-duanya memiliki hukum yang sama. Contoh misalnya yang gampang lagi ya. Sholatul zuhri wa sholatul asri wajibun. Sholat zuhur sama sholat asar sama-sama wajib. Hukumnya sama, gak boleh dibedain. Karena pakai wawu. Jadi wawu atifah yang artinya dan itu memiliki hukum di mana hukumnya adalah sama dan berbarengan. Sama dan berbarengan. Gak boleh dibedain, gak boleh berurutan. Sama dan berbarengan. Itu arti dari kata wawul atof. Wawu atof, wawu yang artinya dan. Dan wawu atof ini berarti kedua kata yang digabung dengan wawu atof punya kesamaan dalam hukum dan kedatangannya. Dan wawu atof termasuk dari al-harfu. Termasuk dari
harfu. Termasuk dari kata sambung. Kemudian yang berikutnya diberikan contoh juga sama penulis al-fa. Fa. Fa artinya kemudian. Kalau wa artinya dan. Fa ini yang artinya kemudian itu juga disebut dengan fa atifah. Maka memiliki kesamaan tapi ada urutan. Memiliki kesamaan tapi ada urutan. Ja'a ustadzun fa talibun. Ustadz datang, murid datang. Hukumnya sama-sama datang. Kedua-duanya sama-sama datang. Cuman kedatangannya berbeda karena pakai fa. Ja'a ustadz fa talibun. Berarti ustadznya dulu yang datang, baru muridnya. Kalau pakai wa, dua-duanya datang berbarengan. Ja'a ustadz wa talibun. Dua-duanya datang berbarengan. Tapi kalau pakai fa, kedatangannya tidak berbarengan. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicatat yang penting dan ditanyakan jika ada yang belum dipahami. Yuk kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.